wabarakatuh. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih kita berkumpul di Aula Lantai 3 dalam rangka kegiatan kelima dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatannya pagi ini adalah membuat motif batik ya, membuat motif batik, bukan membatik. Kalau membatik berarti kita harus menggunakan alatnya secara lengkap. Tapi karena kita menggunakan alat dan bahan yang lain, kita cuma menggambar, makanya kegiatannya adalah menggambar motif batik. Dan seperti saya sudah infokan sebelumnya, alat yang dibawa adalah cuma yang belakang kering. Ganti dulu ngomongnya masih pagi. Yang dibawa cuma alat warna ya. Alat warna apakah krayon, spidol ataupun pensil warna. Kartonnya sudah disiapkan, jadi nanti dibikinnya per kelompok. Hari ini temanya kegiatannya adalah membuat motif batik yang akan dipandu oleh Bapak Syakir. Jadi sebelumnya nanti akan dipandu secara keseluruhan di sini, kemudian baru pindah ke kelas masing-masing. Jadi nanti mengerjakannya di kelas masing-masing ya, tidak di sini karena kalau di sini tidak muat, kondisinya tidak memungkinkan. Kedengeran nggak? Kemudian yang kedua, Nana, nanti dalam pelaksanaannya ada narasumber, kalian jangan berisik, dengerin, pahamin, ya ikutin nanti apa yang disampaikan oleh narasumber pembuatan batik ya. Gitu ya, oke ya. Bisa kita mulai? Kita buka dulu ya. Busisnya mana nih? Busis, saya buka dulu gimana? Doa dulu ya. Saya baca doa dulu ya. Kita buka dulu anak-anak ya. Habis itu saya kasih ke Pak Syakir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa dulu sebelum kita mulai P5 hari ini. Yang beragama Islam dengan membaca Fatihah bareng-bareng. Kemudian yang di luar Islam silahkan menurut kepercayaan masing-masing. Kita dulu, mudah-mudahan acara kita hari ini P5 sampai Rabu yang terakhir, Rabu bisa berjalan lancar. Kalian mendapatkan ilmunya, mendapatkan pengayaan dari yang disampaikan oleh narasumber. Al-Hajiniyah minggu ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, untuk acara selanjutnya mohon kalian simak, kalian dengerin, kalian pahamin. Abi akan serahkan kepada Bapak Syakir sebagai narasumber kita pagi hari ini. Pada beliau mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik ya, saya dikasih kesempatan waktu untuk menjelaskan hari ini. Materinya adalah apa? Menggambar desain batik, bukan membatik. Harus dipahamin ya. Ya, menggambar desain batik. Kalau kita membatik, tadi udah dijelasin tuh. Kalau batik mesti ada rata-ratanya ya. Bener ya? Lihat kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10-nya 10.4 sampai 10.4 ya. Kalau kelas 11 sudah nih untuk materi batik. Hanya Bapak hanya pengayaan aja.
Untuk yang kelas 10 dulu kita pernah ya, yang kelas 11 ya, pernah nyoba bener nggak? Pernah ya, yaitu nah sekarang ada aplikasinya untuk mengapanya kalau ya, jadi kalau yang di belakang perhatikan ya, handphonenya nanti dulu, materi ini juga ada saya kasih di grup kalian sama di grup utama di grup P5 ya Bu. Oke, kalau kita fokus sedikit sekilas tentang Kriya Batik Bu. Nah ini adalah salah satu contoh di covernya nih, batik apa nih? Batik apa ini? Batik Betawi ya. Nih, kalian udah paham lah yang kelas 11. Jadi di sini hanya penerapan atau pengayaan lagi ya. Di kelas 10 juga saya udah jelaskan kemarin tentang Kriya Batik. Maaf yang 14 aja ya, belum ya? 14 ya, pusat sampai 23 gitu. Oke Bu, next Bu. Nah kalau ini hanya pengertian batik, jadi harus ada beda ya, batik dan menggambar batik. Ya, kalau batik menggunakan apa aja? Ada kain, ada canting, ada lilin. Nah, atau lilin ya, itu membuat batik. Tapi kalau menggambar batik hanya menggunakan kertas desainnya. Oke, mesti dipahami ada dua perbedaan itu. Kalau batik itu kerajinan batik itu adalah karya 3 dimensi ya. Bentuknya bisa kayak batik Budi Warman ya, yang batik-batik kita lihat bentuk baju dan yang lain. Tapi kalau menggambar batik itu hanya membuat desain yang berupa karya dua dimensi. Hanya mengingat aja. Bu, silakan. Nah, ini ada tentang pengertian batik ya, udah paham ya. Nah, ini batik. Next Bu. Nah ini adalah basicnya, dasarnya. Karena seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu ada yang namanya gambar batik, ada ya. Tetapi kalau kain batik hanya ada di Indonesia. Kenapa? Saya ingin tahu. Kenapa batik itu hanya di Indonesia dan diakui sebagai budaya asli Nusantara? Tanggal berapa? Saya mengingat dulu. Tanggal berapa? Ini generasinya nih, kebetulan sekarang adanya apa Bu? Totalnya P5 kita. Nah ini generasi Gen Z, tapi juga harus paham materi lainnya apa Bu? Semua totalnya kegiatan P5 kita budaya Nusantara. Iya. Nanti kita pahami dulu Bu. Lanjut next. Nah kita lihat. Nah ini sedikit tentang batik. Batik adalah proses menggambar atau melukis yang dibuat pada kain dengan bahan lilin dan pewarna menggunakan alat canting atau kuas serta teknik pembuatannya. Ini yang dinamakan batik dan ini hanya ada di Indonesia ya, hanya ada di Indonesia. Bu, next ya. Nah ada 3 teknik ya, ada batik tulis, batik cap, dan batik cetak. Ini basic yang harus kita pahami sebagai warisan budaya Nusantara. Jangan sampai kita nggak kenal batik karena itu udah diambil ke nasional. Ada batik tulis, batik cap, dan cetak. Ini paham udah kalian semua. Next Bu. Itu fokusnya kemana? Padang. Ada nggak Padang? Gambarnya, motifnya ada nggak? Ada. Masuk dulu yang mau tanya lagi nih. Kamu udah punya? Papua sama. Yang kelas. Nah ini. Kamu dapatnya apa? Bali. Nah, semua motif itu ada ya. Jadi gambar motif batik. Nih dengerin. Ini basicnya. Motif batik adalah pokok pikiran dan penugasan dalam perwujudan ragam hias. Ragam hias atau susunan pola yang meliputi segala bentuk alami kita anu. Ini basicnya. Semua ada. Pak, memang di Papua ada. Pak, memang di Kalimantan ada. Kalian pernah lihat motif Kalimantan? Itu adalah kombinasi hutan Kalimantan, ya. Pak, di Bali ada.
Ada. Ya, apalagi di Jawa, Pulau Jawa, semua ada. Next Bu. Maaf, sudah satu lagi. Ini motifnya ada manusia, binatang, tumbuhan, gunung, batuan, air dan lainnya. Jadi semua itu ada ya. Next. Nah ini hanya dua pola yang ada di gambar batik. Ada pola bentuk geometris, ada pola figuratif. Geometris itu adalah bentuk bangun, ya bisa segitiga, ada lingkaran, segi empat. Biasanya digunakan di apa tuh? Kalau batik ini udah saya kasih ya di grup P5 ya Bu. Materi udah saya kasih. Untuk referensi kalian boleh lihat Google. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau Bapak ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Berikutnya kelas 11-2. 11-2 perwakilan kelompoknya berarti ada 6. Kelas 11-2 ada 2. Kelas 11-2 perwakilan kelompoknya saking saja, nggak usah semua orang. Kelas 11-2 yang sudah silakan duduk. Kelas 11-3 perwakilan kelompoknya. Perwakilan kelompoknya. Berikutnya kelas 11-4. Kelas 11-4
Sudah, dalam hitungan 3 dengan bersuara. 1, 2, 3. Sebelum saya tutup dengerin topinya dibuka mas. Ada pertanyaan. Pengumumannya dalam jam pertama. Dengerin, nanti nggak ada yang nanya lagi. Kartonnya sudah dipegang masing-masing per kelompok. Kemudian pulau yang dibuat adalah pulau sesuai dengan provinsi yang dapat ya. Sorry, sesuai dengan pola yang didapat pulaunya. Mungkin kalian pulau Jawa, mungkin motifnya mau batik Jawa Tengah, mau Jawa Timur boleh. Yang penting sesuai dengan pulau yang diperoleh kecuali dengan kata ya, karena dia langsung dulu aku sendiri. Berikutnya yang kedua adalah ini batik-batiknya, motif batiknya akan dilombakan dengan lagi yang terbaik nantinya. Kemudian besok akan diumumkan. Kemudian masih membatik masih menjaga batik hari ini, kemudian dipakai besok ya akan dilakukan di selebrasinya besok di tempat masing-masing. Ya, berikutnya yang ketiga, pengumuman yang paling ditunggu adalah kembali ke kelas dan kita mulai. Salam kelima. Sudah saya tutup. Wassalamualaikum